Selamat malam, salam menyanar semuanya. Jumpa kembali dengan saya Oming di Kisah Luar Biasa Nuswantara melalui Dongeng ARC seri Kayangan Ngejowantah episode 247 dengan judul Bali Jatinding Derajat. Sambil kita menunggu Mas Agung Bimo dan Mbak Vicky untuk bergabung, silakan menyanar yang sudah hadir mengetikkan daerah asalnya masing-masing. Salam menyan. Salam menyan. Sragen. Rahayu. Gresik. Rahayu dari Bali. Bekasi. Nggih. Dari Klaten. Nggih, Rahayu. Nggih. Rahayu Pak Karmijan. Ngapunten nggih kalau yang menyanar yang lainnya yang nggak kebaca dengan ini salamnya. Saya karena cepet banget ini masuk ya. Yang join langsung ada banyak. Cirebon standby nggih. Jombang nggih. Rahayu. Cibitung nggih. Bali. Rahayu. Dari sebentar. Jember. Bantul nggih. Magelang nggih. Berantas bagian barat. Nggih. Tuban Dekoy. Emang ada nggih Tuban Dekoy? Halo Mbak, Halo lihat, Mas. lihat aku nggak? Kelihatan Mas. Oh iya, udah. Maaf, tadi lampu mati sebentar, jadi Oh nggih. Nggih. Sekarang ampun aman Mas. sampun. Nggih. Ke dunia Mbak, nggak tahu nanti. Nggih Mas. Gimana kabarnya Mas? Capek nggih? Capek banget Mbak, lagi padat kegiatan. Nggih. Hujan nggak di sana Mas? Nggak, Oh nggih. nggak. Di tempatku nggak hujan, tapi tadi siang deh hujan. Nggih. Halo Mbak. Halo Mbak. Mbak, suaraku aman nggak? Aman. Aman. Aman Mbak. Tapi aku ini lihat Mas Agung udah mulai kotak-kotak, kayak aku sinyalku tidak terlalu baik. Iya Mbak, karena di Jogja gue. Tumben nggak pakai. Buku-buku hilang. Buku hilang. Otak gue lagi orang lah. Lagi sibuk Mbak.
sibuk ngunyah Mbak. Karena aku PR ku ngunyah segini Mbak. Wow, tak toples. Oke. Sibuk Aku udah tak ngunyah. ingat tadi sih. Mas, ampun, Udah ampun, habis Mbak. sudah habis. Oke. Banget Mbak tuh. Karena Oke. kalau dingin kan nggak enak. Kalau Mbak. Oke. 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 Kalau ini sudah semuanya pada siap. Gimana kalau kita mulai aja Mbak Vicky, Mas? Oke. Oke, monggo Aku Mbak Vicky. aku putih sekali ya aku filternya. Gak apa-apa. Oke. Aman Mbak? Nggak patah-patah suaraku. Aman, Enggak. aman. Aman, Mbak. Oke. Oke, kita mulai. Oke. Atlantis Series ke 247 Bali Jatining Derajat. Slide 1, masyarakat harus punya pendirian. Ya kalau nggak punya pendirian namanya nggak, ya itulah kira-kira apa. Lanjut Mbak. Slide kedua, sehingga harus mampu mencari jati dirinya sendiri. Tapi dalam mencari jati diri itu yang seharusnya apapun atas dasar yang ada di negara kita sendiri ya, bukan atas dasar sesuatu yang diberi orang lain di luar gitu. Kalau atas dasarnya seperti itu, aku ora percaya tadi sebalik jati diri. Contohnya jeneng jeneng desa, jeneng kutha, gitu. Harus pakai nama-nama negara dewi, nama negara dewi itu Mbak. Nah, jeneng negara ngomong kembali jati diri, ya apa kembali ke jati diri, tapi nama negaranya apa gitu. Terus gelar ini apa? Ya pokoknya gitu-gitu tuh dia dilihat kan sebenarnya siapa yang tidak mau kembali ke jati diri gitu. Ayo Mbak. Slide ketiga, jadi diri itu bukan berdasar cerita bangsa lain. Itu yang paling penting. Karena kalau hasil cerita dari bangsa lain cuman gugun-tugun sama negara lain dengan alasan ilmiah ya nggak digunanya sih. Ayo Mbak. Slide keempat, karena bangsa lain pasti akan membuat bangsanya yang besar membesarkan derajat bangsa lain. Ya dia pasti bangsanya dirinya sendiri dulu Mbak. Nggak mungkin bangsa negara lihat di tunggah gesek gitu kan. Jadi kalau bisa ya negara lain itu kalau bisa jangan besar gitu. Makanya mereka akan memaksakan alasan yang paling logis itu ilmiah biasanya gitu. Ayo Mbak. Slide kelima, sehingga harus ada keberanian untuk mengungkapkan dengan caranya sendiri. Ya kalau hanya nurut kepada apa yang harus ada di barat, terutama literatur, ya orang mungkin Mbak. Karena literatur mereka nggak gaduh, masalahnya itu kan. Dan ya lucu juga sih kalau misalkan aku mau mencari lemari yang ada di dalam kamar, itu kamarnya sebelah di, tapi aku harus nanya ke Amerika atau nanya ke Uni Eropa gitu sih aneh sih Mbak. Atau aku boleh sepatu di rumahku sendiri, tapi aku nanyanya ke Perdana Menteri Inggris gitu kan aneh Mbak. Terlalu jauh Mas teman. Iya, kalau mencari sesuatu di tempat sendiri harus pakai cara sendiri, dan di tempat sendiri itu kalau bisa tidak diketahui orang lain gitu kan malahan Mbak. Iyalah. Bukan menggunakan cara mereka untuk nyari gitu. Nah, kalau menggunakan tata cara mereka untuk nyari ya sepatu yang mungkin ada dan mungkin bagus yang ketemu mungkin selop atau mungkin cuma sandal jepit Mbak. Tuh. Iya. Oke, Mas. Lanjut deh. Slide ke-6. Dengan caranya sendiri itu mau dianggap masuk akal atau tidak adalah hak dari bangsa sendiri. Makanya itu, kalau masih takut dianggap tidak masuk akal, karena standar akalnya hanya di mereka saja, gitu, ya seharusnya itu tidak boleh dijadikan untuk patokan. Karena kalau itu dijadikan untuk patokan, ya sing bejo sing yang membuat patokan Mbak. Karena dia akan mengabaikan semua hal yang ada di tempat lain supaya tempat lain nggak kelihatan lebih baik. Lanjut Mbak. Tapi kan sebenarnya setiap orang tuh punya
hak untuk punya patoknya sendiri-sendiri nggak sih, Mas? Nggak harus ikut patoknya orang lain. Iya, yang jelas ini apa namanya apapun harus menggunakan eh, nama-nama kita sendiri kalau perlu dan cara-cara kita sendiri gitu. Jadi kalau kita masih menganggap bahwa ini tidak sesuai dengan teori apa, teori ini, teori itu ya raiso Mbak. Jadi ketika sejarah ini direkonstruksi tidak dengan menggunakan logika dasar negara ini ya tak kira nggak akan pernah ketemu semuanya. Lanjut Mbak. Slide ke-7. Karena kalau menuruti logika asing, maka kenyataan peradaban bangsa sendiri tidak akan pernah terbuka. Dan soalnya di mereka sendiri sebenarnya juga kacau loh Mbak. Apa ya betul sih Yunani itu di Yunani? Apa Yunani malah jangan-jangan Prancis? Karena contohnya filsuf-filsuf di Yunani nggak ada yang nurun ke Yunani, nurun ke Prancis. Dari sisi tata estetika, tata bangunan dan sebagainya, Prancis yang nurun. Itu kan sebenarnya hal yang sudah layak dipertanyakan dari lama ya itu. Tapi karena kita harus nuruti teori barat, itu jadi nggak dipertanyakan. Lanjut, Mbak. Slide ke-8. Dan itu harusnya tidak berpihak pada pemenang. Tapi di negara kita itu ada yang aneh, Mbak. Katanya sejarah dibuat oleh pemenang, tapi pemenangnya malah sejarahnya rakyat jelas. Gitu. Seperti si Yeah. Dias, itu nggak jelas. Ayo, Mbak. Slide ke-9. Karena sungguh sangat bodoh atas pernyataan sejarah dibuat oleh pihak yang menang. Nah, itu berarti mengakui kita akan kalah terus-menerus. Jadi kalau misalkan kita menyatakan bahwa sejarah dibikin oleh pihak yang menang, berarti ya sama aja kita mengakui tidak akan pernah menang gitu kan. Ya, harusnya tidak boleh menyatakan seperti itu. Jadi kalau yang menyatakan seperti itu artinya tidak layak untuk membuka sejarah. Yang menyatakan bahwa sejarah dibikin oleh pihak yang menang, jangan pernah dia berkecimpung dalam sejarah, karena berarti dia nggak bisa membuka sejarah caranya seperti itu. Hanya bisa membebek negara lain. Ayo, Pak. Slide ke-10. Yang mengakui istilah sejarah dibuat oleh pihak yang menang seharusnya diragukan kredibilitasnya dalam mengungkapkan sejarah. Itu pernyataan itu tuh minimal sudah menunjukkan bahwa tendensinya tidak netral gitu kan, hanya mengikuti apa yang menang. Kalau mengikuti apa yang menang itu jelas tidak mewakili apapun gitu. Lanjut Mbak. Slide ke-11. Karena hanya berdiri sebagai pihak yang kalah terus-menerus. Kalau dia pengen sebagai pihak yang kalah terus-menerus, kita tidak apa-apa, tapi jangan kemudian memaksakan ke banyak orang untuk seperti itu gitu loh. Terus masuk ono neolitikum dan sebagainya gitu, megalitikum, orang zaman-zaman kayak gitu. Lanjut Mbak. Slide ke-12. Dan tidak berusaha sebagai pemenang. Nah itu memang bisa dilihat sampai dengan hari ini. Cuman bisa berdasarkan literatur ini, literatur itu, tapi mereka nggak berusaha untuk membangun literatur sendiri gitu kan. Lanjut Mbak. 13. Karena jiwa sebagai pihak yang kalah itu tidak baik kalau diturunkan ke generasi berikutnya. Untuk kita Mbak, tapi untuk dia mungkin gitu. Karena memang dia bercita-cita untuk tidak menjadi pemenang, tapi dia pengen ngomongnya kembali ke jati diri gitu. Padahal aduh ke jati diri kan kalau seperti itu. Lanjut Mbak. Slide ke-14. Maka pengungkapan sejarah harus berani. Dan kalau perlu melanggar aturan dan keilmiahan internasional. Karena kalau hanya mengikuti itu terus berarti sesuatu hal yang disembunyikan memang tidak akan pernah terlacak karena hanya mengikuti pola-pola yang pada batas pinggiran gitu tanpa membedah kode yang lebih lanjut. Ayo Mbak. Slide ke-15. Karena peradaban besar pasti tidak akan sanggup dideteksi dengan cara asing. Dan nggak sah gitu ya di negara kita itu ada banyak hal yang kadang-kadang orang nggak bisa melihat loh walaupun itu di depannya gitu. Bahkan yang di depannya sedang rekam video pun nggak bisa dilihat. Lanjut Mbak. Slide ke-16. Sehingga bagian dekoy yang akan terungkap jika pakai tata cara asing. Yang penting kalau dekoynya itu KW1 Mbak. KW Mbuh Piro. Lanjut Mbak.
Slide ke-17, leluhur kita juga bukan hanya menceritakan dengan tutur saja. Kalau ada orang menyatakan bahwa leluhur kita ngomong hanya menyatakan dengan tutur, orang bakal no prasasti, tidak mungkin ada bangunan-bangunan dan yang lain-lain itu. Itu menunjukkan bukan hanya tutur. Kalau yang ngomong gitu berarti dia nggak bisa baca prasasti. Lanjut, Mbak. Slide ke-18, karena keberadaan prasasti jelas bukan merupakan tutur saja. Keberadaan relief dan sebagainya menggambarkan sesuatu tuh itu. Gambaran-gambaran seperti itu kalau hanya tutup mata bahwa nenek moyang kita tutur tuh berarti memang benar-benar menutup mata atau itu, Mbak. Lanjut, Mbak. Iya, Mas, berarti sebenarnya kalau misal kita lihat peninggalan-peninggalan yang disisakan sampai sekarang itu kan berarti menunjukkan bahwa kalau misal dikatakan tutur itu berarti kan kayak cuman indera penglihatan ya. Padahal itu kan kalau misal ada bangunan, ada tulisan, bahkan ada cerita, itu kan berarti sebenarnya lengkap gitu loh Mas, indera semuanya, ya nggak sih? Iya. Makanya sekarang gini, Mbak. Coba sekarang kita lihat sebenarnya prasasti itu diterjemahkan dengan benar apa tidak dengan cara kita melihat ketika ada huruf yang sama dibaca berbeda berarti kan jelas itu bacanya aneh toh. Misalkan A dibaca U atau K dibaca V atau gimana gitu kan aneh. Nah sekarang bisa dilihat terjemahan pola mereka sekarang ini bagaimana, apakah seperti itu apa tidak. Kalau seperti itu ya berarti itu layak dilihat tulisan itu gitu loh. Terjemahan itu nggak layak dipercaya seperti itu. Yang paling Oke, Mas. lihat itu bahwa benar-benar bisa terbaca dengan mereka benar-benar bisa baca dan tidak itu adalah pada faktor itu ya. Lanjut, Mbak. Slide ke-19, keberadaan prasasti itu sebenarnya bisa dibaca apa tidak. Lebih baik mengaku tidak bisa membaca daripada mengatakan leluhur tidak menulis dan hanya bertutur kata saja. Nah, itu lebih baik toh daripada ngomong ngarang suatu cerita yang justru merendahkan nenek moyang kita sendiri gitu loh. Yang seharusnya kita kalau dalam istilah yang di Jawa kan dunia kita tuh mikul dhuwur toh, Mbak. Jangan mendenjer loh. Mikul dhuwur bae. Itu jangan mendenjer. Lanjut, Mbak. Slide ke-22, sehingga harus ada keselarasan antara pernyataan leluhur dengan bukti lapangan. Ya, karena kalau kemudian kita perhatikan, nanti kan ada banyak cerita yang akhirnya keputus gitu loh. Misalkan nggak ada cerita tentang keberadaan Hastinapura dengan lengkap dengan tapak gajahnya, terus berubah jadi nama kerajaan lain gitu kan. Contohnya itu, Mbak. Itu aja sudah menunjukkan bahwa nanti itu hilang pasti kalau seperti itu. Nama kerajaan aslinya. Ayo, Mbak. Slide ke-23, jadi kalau mengaku kenal leluhur tapi tidak tahu bukti lapangan, maka jelas tidak dapat dipercaya. Ya, yang aneh itu di situ ya. Kalau aku sih ngomong nggak kenal, tapi kan orang lain banyak ngomong kenal, tapi anehnya itu mau coba prasasti Raisa gitu yang aku bingung. Kalau kenal kan itu suatu hal yang sangat krusial untuk bertanya ke orang leluhur bahwa yang caranya baca gimana. Kalau beliau nggak ngasih tahu itu kan kebangetan, Mbak. Dan tidak mungkin nyatakan belum waktu nih kan kalau kita menanyakan masalah huruf itu ke beliau. Ayo, Mbak. Slide ke-24, sehingga pihak yang mengaku kenal leluhur minimal harus bisa baca prasasti. Itu standar minimal. Jadi kalau ternyata dia nggak bisa dengan alasan apapun, ya kalau aku sih bingung sih kayak gitu. Tapi ya harusnya nggak sih bisa. Kalau nggak bisa ya, bu, leluhurnya apa gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-25, karena hal itu akan membedakan mana yang cuma rumangsa bisa. Ya kalau cuman rumangsa bisa nih ora bisa ngrumangsani pada dasarnya hanya akan makin menutup peradaban asli kan, Mbak. Lanjut, Mbak. Slide ke-26, jadi juga tidak boleh hanya nurut saja dengan apa yang dikatakan yang rumangsa bisa. Jadi tidak boleh yang namanya gugur Tuhan gitu, tapi apa namanya asal buku gitu loh. Asal buku. Jadi kudu harus ada, kita harus berpikir jangan tunggu buku gitu aja, Mbak.
Jadi kalau ini ya apa ana nyatane ora gitu kan. Kalau kalau menunjukkan fakta yang di tempat yang tidak terjangkau ya berarti dia tidak tahu saja nih. Gitu, Mbak. Oke. Slide ke-27, karena diakui banyak orang itu belum tentu dia bisa. Kenyataannya banyak yang seperti itu. Nah, saya ngomong tentang misalkan channeling gitu, tapi dia nggak itu channeling, Mbak. Kenyataannya begitu. Bahkan teorinya pun bukan itu gitu loh. Sampai ono wong sing belani latihan gini-gini orang tekan-tekan karena emang bukan itu. Ayo, Mbak. Slide ke-28, buktinya banyak orang cerita tentang channeling tapi nggak bisa praktek. Lagi, lanjut aja, Mbak. 29, banyak orang ngaku kenal leluhur tapi nggak tahu beliau tinggal di mana. Yang aneh itu, bahkan agamanya aja nggak ngerti loh. Beliau agamanya piye, tinggalnya di mana, katanya di mana, buktinya apa gitu. Itu kan harusnya bisa ditanyakan dengan jelas ya. Ayo, Mbak. Slide ke-30, dan dasar ceritanya hanya dari literatur yang ada, bukan dari cerita leluhur. Kebanyakan begitu kan. Kalau memang dari leluhur itu pasti sekarang dari raja pertama sampai raja yang terakhir di negara kita itu ya, dari zaman Majapahit aja ya, dari raja itu satu orang raja itu bercerita hari Senin aja tuh bisa selama apa gitu loh, hari Selasanya aja bisa seperti apa lamanya bercerita gitu ya. Biasa gitulah, Mbak, seperti kita ya, kalau ditanya hari ini ngapain aja gitu, kalau ditulis beneran memang cukup satu buku gitu loh. Enggak, Mas. Iya. Apalagi perempuan ya, 20.000 kata-kata. Oke, lanjut. 30, Mas. Udah 30 Disclaimer. ya? Karena udah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, jangan percaya. Karena memang ini cuma dongeng. Jadi jangan dipercaya. Lanjut, Mbak. Kotak. Oke. Tambahan disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Tejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Tejo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Bimo Tejo dan saya, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo, Mbak Oming. Oke. Mbak, Mas, hari ini kita ada 7 disclaimer. Kiriman video disclaimer. Pada semangat ini, ngirim video disclaimer. Sebentar. Mbak, sorry Mbak. Sinyalku bermasalah nggak di sana? Aman. Enggak. Aman kok, di tempat aman. Aman, Mbak. Tidak aman, kupu-kupunya Mbak hilang. Mas. Sangat tidak aman. Ini kiriman dari Tuban. Semua ini hanya dongeng, jangan dipercaya. Kalau mau percaya, yo ojo percaya. Nyeyelo wae. Salam menyanes Tuban. Lagi ya. Ini dari Bali. Loh, ada dari Bali. Iya. Cuman karena depannya ada lagu-lagunya, jadi terpaksa tak mute dulu. Tapi semua video disclaimer sudah saya upload di YouTube-nya ARC. Jadi monggo kalau pengen lihat yang komplit dengan suaranya bisa di sana. Bocorannya tuh. Nah, itu. Aku pas jadi tukang beca ono ya.
semua cukup. Kalau tidak percaya, Tidak apa-apa. tapi kalau percaya, Ojo dipercaya. jangan dipercaya. Iya wae. Salam menyan Bali. Kata Pak Anom. Oke. Dari Pak Anom dan temannya, Mas. Dan temannya ya. Oke. Ya. Oke, dan temannya. Oke. 3 Mbak, tiga Tiga? tiga Oke. dua gitu, 3 kan. Oke, ini satu lagi dari mana ini ya? Jogja. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ojo percaya. Ngeyel wae. Salam menyang. Oke, sampun. Mas, Mbak, Mas dulu deh. Mas, hari ini dongeng apa? Iya, Mas, Nggak aku banyak, mau Mbak. aku mau pergi sebentar ya, Mbak. Aku off cam dulu. Oke. Mau kemana, Mbak? Mau ambil minum. Oke. Monggo. Ya, mungkin nggak banyak Mbak. Karena lagi capek banget minggu ini. Jadi mungkin aku cerita advance sedikit. Karena lagi latihan gawe sambel Mbak. Ini kan layar nih. Dan ini ulekane. Gitu Mbak. Kalau di Jawa ini apa di tempatku Mbak ya, ini namanya layah. Kalau di tempatnya Mbak namanya apa Mbak? Ulekan, Mas. Ulekan kan ini ya, jangan ya. Cobek, Mas. Nggih. Oh, cobek ya. Di Bali cobek berarti namanya. Nggih. Penyantoan gitu, Mas. Gawe sambel ada jadi gitu loh Mbak. Enggak jadi-jadi. Cuman saya tuh ingat beberapa pernyataan dari yang kita ya dengan nama, ada beberapa nama yang menunjukkan kebesaran gitu, misalkan mau Prabu Browi Joyo, Wi itu kan artinya paling ya Mbak. Nggih. Nah ternyata kalau dihubungkan dengan bahasaku loh Mbak, bukan bahasanya Mbak Oming loh. Nggih. Karena kalau bahasanya Mbak Oming kan jadi Wi Cobe atau Mbak. Kalau di bahasaku jadi Wi Ulekan itu apa namanya itu. Ya gitu. Yeah. Wi depannya Wi, tapi belakangnya itu layah Mbak. Dan ini merupakan suatu tempat gitu kan. Suatu tempat apa Mbok gitu. Cuman ada nama lagi Mbak ternyata. Kalau apa namanya? Suatu tempat itu kan kalau yang bisa dikatakan papan, gunungan gitu kan, atau ya apa gitu. Tapi kalau bahasa asing mungkin location gitu kan. Yeah. Tapi ada hubungannya dengan yang merah-merah gitu Mbak. Di Jawa kan namanya rah kan Mbak. Rah itu. Rah itu artinya darah gitu kan. Rah. tapi kan dua E tengahnya Mbak. Pakai E tengahnya. Tengahnya napi Mas. Kan rah. Kan jadi rah gitu kan Mbak. Okay. Karena orang Jawa kan sering disingkat akhirnya, jadi jadi rah itu jadi istilahnya itu jadi darah gitu. Itu karena keberadaan wilayah Mbak. Gitu ya. Dirah ya Mas. Jadi darah nih, bukan dirah. Ya kudu dirah makanya Mbak. Ini kan menceritakan apa tentang bagaimana harus ngerah itu kan Mbak, si sudah terlanjur dari daerah itu tuh. Dan dalam jangka waktu yang sekian lama ini apakah masih merah banget
banget atau apa gitu. Jadi seperti kalau Mbak bikin sambal itu biasanya kalau sambal itu ditaruh di meja selama seminggu warnanya berubah nggak Mbak? Berubah dong, Mas. Berubah terus apa namanya rasa ini nih pedesnya dan sebagainya itu sama nggak Mbak? Kalau pedasnya berubah juga, Mas. Berkurang dia. Berkurang ya? Nggih. Ya. Nah ini apa namanya bahkan untuk ininya apa namanya kan kalau biasanya yang nyebut itu anak putu ya Mbak. Nggih. Tapi zaman sekarang itu ada lagi hubungannya marah lagi gitu loh Mbak. Iya, gimana itu Mbak? Gimana ya, Mas? Lagi dong cluenya, Mas. Eh, tempe suka arah gitu Mbak. Tapi ini nggak tahu kemana gitu tuh Mbak. Itu menunjukkan bahwa dia ada beneran gitu loh Mbak. Dari beberapa penamaan yang disadari atau tidak disadari oleh masyarakat saat ini di dongengnya ARC gitu, itu berarti ada beneran di dongengnya ARC gitu. Tapi kalau di dunia nyata nggak tahu ya. Ini kan hanya mengarahkan kalau ketika banyak orang apa sih buktinya kalau itu ada gitu kan. Sebelum sampai ke posisi letaknya si daerah yang di atas wilayah itu Mbak. Dan masalahnya terus ada yang mengaku sebagai ini apa namanya anak putu. Jadi nyebutnya apa ya? Masa turas itu? Atau unnya Melayu ya jangan-jangan. Soalnya di Bali ada itu, Mas. Ada pakai T, ada pakai eng kalau di Bali nih, Mas. Ngerah gitu, Mas. Ngerah. Ya. Cuman aku tuh bingung karena ini berhubungan dengan sesuatu yang mungkin turah gitu kan. Tapi kan begitu jelasnya pertanda di yang ini ya di dongeng ya Mbak ya, jangan dicari di nyata ya. Keberadaan sirah itu ada beneran gitu kan kenyataan itu. Dan kebetulan di daerah dekat wilayah itu, wilayah ya, UI itu kan jembar banget ya Mbak. Wilayah yang jembar banget itu. Kan memang itu dibatasi oleh 8 pohon berapa pohon karet gitu, aku lupa. 8 ya waktu itu aku lupa ngomong. Sudah lari dewe Mbak ngomong apa itu. Karena aku yang namanya kalau nomor itu cepat lupa Mbak. Berhubungan dengan nomor aku cepat lupa malahan. Jadi apa namanya mak migran kambuhan apa turah hilang. Aduh, Mas. Oh jadi kalau turah une hilang itu berarti bacanya tilang rah gitu ya? Nggih. Berarti kan une diganti hilang maksudnya gitu ya Mbak? Une diganti hilang rahim. Ya, dan mencermati keadaan di dekat ini wi yang jadi layah itu Mbak, yang di atasnya itu di sana ada sungai yang namanya sungai nggak boleh gitu Mbak. Sungai Perboden. Sungai dilarang. Okay. Sungai Perboden kan dilarang. Perboden. Ya namanya sungai bener dong Mbak, Perboden. Kalau masa
Kalau Mbak naik mobil mau masuk sungai kan nggak mungkin ya, bener dong verboten. Nggih. Tuh, Harus nanti nyemplung kalau di sungai Pak bawa mobil, Mas. ya dan sungai verboten itu ini ada sedikit yang masuk ke apa namanya menuju ke arah wilayah dan ada yang keluar gitu. Tapi Oke. ada akibatnya Mbak, ada akibatnya di situ. Akibatnya itu mungkin waktu ngulek gawe sambel itu Mbak, mungkin Oke. terasinya baunya keluar gitu. Jadi di Sungai Perboden itu langsung ketahuan bahwa di atasnya tidak ada industri, di Iya. atasnya tidak ada apa namanya, tidak ada industri, terus tidak ada pencemaran yang signifikan seharusnya. Tapi di situ kok ada bau seperti itu gitu. Oke. Dan masalahnya ternyata itu harus menuju ya memang tidak mungkin langsung ke tempat pakar menanti gitu. Kayak ikut medun sedikit Mbak, harus turun sedikit. Tapi kalau untuk aku jalan kaki ya mungkin jauh ya. Tapi Oke. kalau bandinginnya dengan jarak dari bumi ke Pluto gitu mungkin memang jadi sedikit gitu Mbak. Tapi kalau melihat langsung ke lapangan itu jalan ombotan jauh beneran untuk aku, karena untuk jalan kaki tak kemengan beneran itu Mbak. Nggih. Nanjak lagi, Mas, nggih. Iya, menuju ke arah Sungai Mutungan gitu namanya. Sungai Mutung, dia yang mutung gitu apa gimana itu. Iya. Bro, itu bisa baru dari situ mungkin bisa ini Mbak, menuju ke tempatnya tempat yang dinanti ya, karena yang menanti salah satunya adalah Kilurah Noyogenggong, dan Noyogenggong itu siapa namanya dulu gitu kan. Jadi ada namanya, jadi di sana jadi jadi bukan gunung tapi juga bukan batu gitu Mbak. Bukan semata batu tapi juga bukan gunung gitu. Jadi di antara itu gitu loh nama ini. Nggih. Ya mungkin paling gampang disebut Bukit Bae gitu kan sekarang. Bukit Bae. Bukit Bae. Biasanya dalam memetakan lokasi itu kayaknya mungkin terlalu ini Mbak, terlalu panjang rutenya, Nggih. dan itu akan membuat situasi jadi mungkin tidak baik untuk si rahim nanti kalau akan lewat, dan mungkin juga berat. Nggih. Ya, berarti kan harus ada ini ya Mbak, apa namanya istilahnya itu apa ya namanya itu ya, yang membuat orang nengok ke tempat lain gitu, atau yang membuat orang supaya tidak keluar rumah gitu kan Mbak. Nggih. Pengalih perhatian nggih, Mas. Itu kan nggak pakai hati Mbak ini iya. masalahnya. Iya. Pakai air berenang. Iya. Nggih. Pengalih perairan gitu. Sehingga mungkin yang paling tepat berarti di sini mungkin harus ada campur tangan dari Sang Hyang Toro Jendro supaya ada aja ini Mbak, udan salah mongso untuk itu gitu, supaya orang tidak di lokasi itu menunggu pengen melihat itu gitu kan. Nggih. Tapi kan tetap harus kelihatan kan Mas? Iya, tapi kan tetap akan sempat lihat, tapi orang kan cenderung untuk berteduh atau pergi ke rumahnya masing-masing, bukan kemudian mau menunggu di pinggir itu toh Mbak. Tapi pasti ada yang sempat tapi kan orang nggak ngehaja itu apa gitu. Okay. Tapi ya itu Mbak, yang paling penting itu ini aja dianggap serius ya, ini begini doang gitu. Tuh, jadi apa namanya, kudune kan tugasnya sing jadi turah itu turah nggak boleh gitu kan.
ya, turahnya yang nggak pakai U itu, tapi karena mereka mungkin juga tidak tahu peristiwa ini, jadi itu jadi apa misalnya bukan bahan latihan atau apa ya, bukan ya karena rata tegel aja Mbak, masalahnya itu kan. Dan turah yang dimaksud ini bukan turah yang ada di Bali, nggih. Jadi kalau di Bali itu kan ada biasanya orang penyebutan kan Mas, turah. Jadi nanti biar nggak dipikir turah ini yang turah yang di Bali gitu. Oh Kan bukan, cuma itu dongeng. kan pakai U Mbak, ini nggak pakai U kok. Nggih. Tapi kalau pakai O mungkin malah ya apa-apa gitu Mbak. Atau diganti O, atau diganti I, lucu nggak sih? Oh diganti A. Kita kan cuma itu A, I, W, O gitu. Tapi A-nya ada A sama O gitu kan. Kalau O-nya ada O sama O juga. Kalau E-nya ada E sama E gitu. Jadi sebenarnya endi lah. Mungkin kalau tidak cocok ya diganti yang lain gitu. Bebas saja Mas. Jadi mungkin yang perlu dibicarakan atau tuh di Suwon kan itu ya Mbak, bagaimana Sang Hyang Sucendro ini supaya membantu, karena kalau tidak kan proses ini nanti pasti nggak berjalan baik, karena pasti akan membuat orang jadi ini cenderung untuk malah menghambat jalannya sirah ini, karena kalau dikatakan ini tidak akan sesuai yang diduga orang, karena yang diduga orang kan yang namanya aliran itu bergerak dari atas ke bawah, ini kan enggak Mbak, dari bawah ke atas masalahnya. Berarti peranannya Bupati Cibiru nih kan cuman untuk menutupi aja Mas, nggak membantu untuk. Enggak, itu bukan tanggung jawabnya beliau. Makanya kan berat banget Mbak, begitu ada ya ada gitu cuman pasrah terus ya terus ya itu kan cilok kan sing ini tuh Mbak, sing kepasrahan itu. Dan untungnya ada satu orang yang sering Mbak Omeng sebut di akhir-akhir itu juga sudah berusaha melacak lokasi-lokasi tadi gitu. Dan lucunya di Sungai Verboden itu Mbak, itu memang bau itu ada gitu, baunya sudah muncul. Jadi kan artinya kalau misalkan dibiarkan, bau itu akan melebar terus ya Mbak, makin lama makin ini kan, makin orang juga makin gak nyaman dengan bau itu. Makanya bagaimana itu dikembalikan gitu kan sekarang dikembalikan sih, diarahkan supaya menuju ke tempat penantian kan, bisa kan, itu bukan mencemari lingkungan, karena mencemari lingkungan itu kan kalau kita membuang sesuatu di sungai ini kan nggak cuma nuding kan Mbak, Kirono gitu kan, maksudnya mencemari sih kayak gitu. Kamu kan ada jalannya gitu, numpang lewat aja Mas. Iya. Cuman masalahnya itu kan di Sungai Mutung ini kalau nggak salah masih belum bisa kita cermati secara detail, karena ya ada banyak wilayah Mbak. daerah lagi gitu ya. Aku tuh ngomong apa sih Mbak? Lokasi apa gimana? Banyak papan. Banyak tempat. Lokasi. Ya. Tempat yang mungkin hanya bisa jalan setapak ya. Tapi di sini mungkin harus mulai berpikir apakah harus ada cara lain apa enggak untuk membawa itu ke sana gitu. Karena di rute yang cukup panjang itu sangat rawan Mbak. Kalau menurut aku di rute sangat panjang, dan kalau situasinya aman, tenang, dan tidak ada hujan dan sebagainya, mungkin
memancing perhatian orang gitu kan. Jadi Atau ramuan itu mungkin gimana, Mas? Maksudnya kenapa? ramuan itu karena memancing perhatian orang aja atau gimana gitu? Ya berarti kan harus ada gini ya, kalau kalau situasinya tidak dalam kondisi hujan lebat, berarti tempat lain harus ada seperti itu yang keluar juga. Yang penting bukan kita yang ini gitu loh Mbak, bukan kita yang naruh gitu ya. Tahu-tahu tuh muncul sendiri gitu. Kata bahasanya bahasanya orang-orang itu keluar secara alamiah gitu loh Mbak. Akan keluar larutan secara alamiah yang arah gerakannya melawan arus gitu kan. Itu Mbak. Mas. Jadi ini kan yang paling penting sekarang bagaimana caranya untuk harus benar membuat tanda-tanda bukan ke masyarakat nggak perlu tanda-tanda tapi kepada Ciras ini karena kasihan kalau dia kayak gitu terus gitu supaya dia bisa pandang ya wis cukup gitu loh ya. Masalah kondisi yang pernah dia lakukan ya kemudian gitu kan Mbak sudah cukup lama gitu loh saatnya coming home gitu. Iya Mas. Tapi ini cerita jadi harusnya nggak penting untuk banyak orang kan. Berarti kan ini cuman apa namanya ya cuman dongeng asal ya jadi nggak usah digubris dan nggak usah didengar gitu. Cuman kalau misalkan suatu ketika terjadi anggaplah itu kebetulan gitu. Jadi jangan dianggap ngerti duluan gitu. Enggak ngerti duluan Mbak ya. Tapi ngerti nantian itu gimana? Kalau ngerti duluan kan berarti yang dimengerti yang dulu Mbak. Tapi kalau ngerti nantian berarti yang dimengerti kan yang nanti toh Mbak. Ngerti depanan Mas. Nantian Mbak, karena menuju ke tempat nantian soalnya. Menuju ke tempat nantian. Itu jadi di sini kan beberapa tanda yang sudah jelas kelihatan dari bahasa itu sudah kelihatan loh dengan adanya penyebutan layakku kelebihan wi gitu kan. Terus rah kelebihan da sama e gitu. Terus ada anak cucu yang dipanggil apa gitu pakai dia keturunan dari ini gitu kan. Tapi kan keturunan kok lucunya nganggu nama itu juga gitu loh Mbak. Bahkan sampai dengan di bahasa sekarang getih aja masih nyebutnya darah gitu loh Mbak. Cuman kurang huruf E ini Mbak yang tengah. Gitu. Darah gitu. Ya, jadi apa namanya ini mungkin cuma dongeng ya jadi jangan diseriusin dan jangan di ini tapi harus diingat dong namanya dongeng ini bukan masalah penyelamatan sesuatu tapi cuma masalah penyelamatan cerita dongeng supaya ono dongengin daripada lain dongeng itu kan masalahnya. Jadi kalau dikatakan kok ngulang terus emang masalahnya kita lagi galau bagaimana melakukan itu gitu karena masalahnya bukan oning kono sedangkan akunya di Cilengsi gitu loh masalahnya itu ya kan sementara babinya di Bali gitu sama babinya di Jakarta gitu sementara itu bukan di Jakarta bukan di Cilengsi bukan di Bali gitu misalnya kan tapi nang dia Mbak apalagi sekarang aku lagi di Jogja lebih jauh lagi kan Mas iya makanya jauh dan di
sadari apa enggak itu kan sebenarnya apa sih yang membuat tembok si Gromilir itu sing marake ngundang Bajul Moro itu. Kan si Gromilir sang gede si Nonggo Bajul gitu. Gelem nyonggo itu karena dia mencium sesuatu apa sih gitu. Waktu itu ada yang hilang di cerita itu loh Mbak Jenny. Karena Berarti si Gromilir merujuk ke sana juga Mas ya? iya, karena waktu itu kan karena dia sudah menyadari bahwa ya kleru tapi gimana udah terlanjur seperti itu kan jadi karma bukti ini yang harus dia lakukan supaya nanti ada pelajaran saya dari sang yang mening gitu. Ya, tapi kan masalahnya aku ini kan bukan sang yang mening Mbak. Mungkin cuman tukang dongeng gitu. Jadi kalau Sira ngomong terus gimana gitu lah terus aku itu tukang dongeng tau gitu. Bisa aku cuma dongeng dia benar aku tau gitu Mbak. Gitu Mbak. Mungkin Iya Mas. cerita hari ini cukup segini dulu. Oke. Iya Mas. Matur nuwun dongengnya. Kita langsung lanjut ke slide lagi. Karena waktunya lumayan ini kan Mbak Vicky akan ada aktivitas lain. Jadi monggo Mbak. Ya, aktivitasnya adalah menghilang dalam gelap. Ngomong-ngomong, Apa Mbak? ngomong-ngomong Mbak, sebelum aktivitas itu bajunya diliatin lagi dong Mbak. Gaya banget, Mbak. Ini jadinya aku dapat dari Kopdar kemarin Mbak. Dia ada sponsor, menyanar sponsor hoodie. Sebenarnya itu gerah ya. Tapi karena baju Mbak sopan, jadi aku pakai jaket Mbak. Gimana Mas? Gitu. Tommy kan juga dikirimi katanya. Dia Mas. Sebentar. Cuman nggak dipakai karena suhu di sini lagi sekitar 32 derajat Mas. Jadi ongkep. Ini sama, aku juga nggak pakai karena itu. Ya. Jadi terima kasih soalnya. Terima kasih udah dikirimin. Disebut nggak ya? Buat Mas Jatmiko. Ya Pak Jatmiko, terima kasih. Ya. Saya dapat 2. Aku dapat 2 sendiri Mbak, jaket sama ini. Tapi ada di sana harus ngambil dulu tutup. Yeah. Umi juga ada 2 Mas. Ini ada 2. Ini. Tapi punya baju. Saya aku satunya jaket, satunya hoodie. Sebetulnya. Matur nuwun untuk Mas Jatmiko untuk kirimannya. Jadi monggo dan Mbak Vicky yang sudah mengirim. Enggak, itu Pak Pos kok yang ngirim Mbak. Gimana? Pak diam aja. Pak Pos yang ngirim. Oh iya benar. Iya. Kurir. Iya. Oke. Kita lanjutin Mbak. Monggo Mbak. Oke, slide ke Mbak, sorry Mbak. Ini ada kayak suara berisik gitu nggak? Enggak, aman dari Mbak. aku. Oke. Slide ke-31 dan akan kelihatan yang cuma Rumongso Biso akan terlihat bahwa dia hanya ngerti dari membaca buku yang terkadang tidak masuk akal sama sekali. Ya kalau hanya membaca buku kan dasarnya adalah ketika yang dia baca adalah dongeng itu kan Mbak nggak bisa dijadikan untuk patokan. Kalau dijadikan untuk patokan malah nanti akan malu sendiri kalau seperti itu. Karena lama-lama makin lama orang kan makin lama mau berpikir dan bisa berpikir gitu loh. Sehingga kalau diberitahukan sesuatu hal yang sangat tidak masuk logika ya pasti lama-lama pasti akan protes tau Mbak. Atau paling tidak saja nih beda oke gitu kan. Gitu. Oke. Slide ke-32 tapi memaksakan agar dianggap masuk akal. Tetap aja kelihatan nggak masuk akal. Tetap akan kelihatan bahwa itu masuk akal dan tidaknya. Karena
logika yang panjang pasti akan menemukan sesuatu banyak titik lemah gitu loh. Seperti misalkan belajar ini bekas keraton, lah kok orang ini toilet gitu kan. Itu hal penting nih. Masa duduk di pinggir kali ratune gitu. Lanjut, Mbak. Lucu. Slide ke-33, cara yang sering dilakukan adalah omong kelewat banyak disertai ancaman agar tidak dicegat. Ada dua hal di sini, karena tidak memberi kesempatan untuk orang bertanya atau ngomongnya sambil ini Mbak, apa namanya, kayak Mike Tyson gitu. Gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-34, atau bicara sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Contohnya mengatakan Atlantis ada di laut dekat Mesir. Itu lebih lucu lagi kalau ada orang ngomong Atlantis adalah lautan dekat Mesir. Wong dulu di sana bukan laut Atlantik namanya. Kalau memang dia ngerti benar pasti akan tahu nama aslinya bukan Atlantik di sana. Keberadaan nama Atlantik itu karena dari pihak Portugis dan kontra-kontranya sekitar sana itu berusaha untuk mengadakan ekspansi ke Atlantis, maka di situ mereka mempersiapkan ekspedisi Atlantis di situ itu, sehingga mereka terus berusaha mencari ke arah selatan, tapi tidak bisa menemukan lagi. Padahal waktu itu sempat melihat di gelombang pertama yang sempat Kerangko Joko itu sempat melihat keberadaan Atlantis, tapi setelah itu mereka nggak bisa menemukan lagi. Lanjut, Mbak. Slide ke-35, sesuatu yang tidak bisa dijangkau nalar harus mulai dipertanyakan. Pertama, akan menceritakan sesuatu hal yang nggak bisa dibuktikan. Terus yang kedua, ini hanya berdasarkan literatur luar. Biasanya gitu, kebanyakan orang bicara gitu, dia akan gitu juga. Gitu. Bukan karena dia nyari. Tapi karena nyarinya bukan nyari ke lapangan, nyarinya nyari ke buku, Mbak. Ayo, Mbak. Slide ke-36 juga pernyataan yang mengatakan dasar suatu serat yang seratnya juga enggak ada. Ya banyak loh yang ngomong begitu, ngomong berdasarkan negara kertagama gitu. Ya, tapi negara kertagama ini berarti pakai huruf Hanacaraka yang baru. Itu kan jelas banget bahwa kalau seperti itu nggak bisa dong dipakai untuk patokan Majapahit aksara nagari bukan Hanacaraka kan. Itu jelas sesuatu yang sangat-sangat enggak gitu. Ayo, Mbak. Slide ke-37, jadi dasar serat-serat halu harus mulai dibantah. Jadi kalau ada orang ngomong berdasarkan negara kertagama atau berdasarkan Pararaton, harus dilihat dulu Pararaton hurufnya apa gitu, dan ditulis di mana gitu. Kalau hurufnya aksara yang baru ya jelas pasti itu palsu gitu. Ayo, Mbak. Ke-38, agar keberadaan peradaban asli bisa ditemukan. Yang jelas supaya lebih peka ya dengan kondisi di lapangan itu. Jadi tidak karena berdasarkan petunjuk yang ada di buku, tapi lebih tepat kalau berdasarkan apa-apa yang ada di lapangan. Misalkan dari Danyang itu lebih tepat karena dia nggak akan bohong dengan medannya. Tapi jangan ke Demit, kalau Demit dia pasti akan ngapusi. Lanjut, Mbak. Oke, slide ke-39, itu artinya harus keluar dari cara-cara ilmiah. Karena ilmiah versi barat itu benar-benar tidak akan sesuai dengan kenyataan lapangan, karena memang pada dasarnya ada yang ingin menutupi kondisi nyata. Jadi kalau kondisi ini ditutupi terus kemudian kita menggunakan cara yang nutupi ya raiso. Ayo, Mbak. Mas, aku tuh heran ya, kayaknya setiap live itu jelas aku pasti sambil lipetin baju. Apakah agendaku tuh apa sih lipetin baju? mesti pas live. Oke, slide ke-40, karena ini selalu berdasarkan kata-kata asing atau serat-serat baru. Yang jelas itu upayakan apa-apa itu berdasarkan lapangan ya, dan dari leluhur sendiri bicara apa itu yang didengar gitu, bukan berdasarkan pernyataan dari orang luar. Ayo, Mbak.
Ya, itu kan sama aja kayak aku lagi ngobrol sama Mas Agung, tapi aku harus klarifikasi ke misal siapa ya? Siapa ya Mas enaknya? Misal ke Geskel ya, itu kan terlalu jauh ya Mas. Lah kan tapi ngomong sama siapa sih kan itu kan harusnya. Enggak gitu loh Mbak, masalahnya. Kalau kamu mau mencari bantal di kamarmu, ojo takon tanggamu gitu loh Mbak. Ayo, Iya soalnya Mbak. soalnya bandara tak delek ya Mas. Yang jelas tuh kalau kita mau nyari jaket di rumah, jangan nanya orang yang nggak pernah masuk rumahmu gitu loh Mbak. Iya. Oke, satu. Karena leluhur dalam mendirikan negara itu tidak halu. Karena nyataannya negara ini ada, ya kan? Cuman masalahnya kan ketika ketika diganti-ganti namanya dan kemudian lokasi-lokasinya juga diganti, bahkan mungkin ada yang sengaja dihilangke gitu kan. Tapi hilang itu belum tentu anu Mbak, belum tentu dicuri orang atau itu belum tentu, tapi bisa aja kan wilayah itu dibikin nggak kelihatan. Ayo Mbak. Slide ke-42, maka negara yang ditinggalkan pasti juga tidak halu. Nah, kalau gini ya, kalau misalkan Mbak Mbak Vicky itu adalah makhluk halu, maka rumahnya Mbak Vicky Mbak tempat itu juga rumah halu, ya Ya, kan? Dan ya, kos-kosan harusnya. Jakarta juga kos-kosan halu gitu kan Mbak. Ya. Nah, kalau pengen membuktikan Mbak Vicky halu apa tidak, berarti kosnya itu nyata apa tidak, terus rumahnya yang di Jogja itu nyata atau tidak, gitu kan? Iya, benar. Ya lanjut Mbak. Oke, slide ke-43. Dan semua dasar kehaluan itu justru yang merusak pencarian peradaban asli. Karena ini terus akan membangkitkan orang yang rumah bisa ngerti bisa sani. Jadi akhirnya banyak hal yang harusnya tadi merupakan petunjuk menjadi hanya berubah jadi kata-kata indah doang, Mbak. Dan akhirnya hal yang penting yang nggak perlu. Karena apa? Karena dia nggak bisa. Ayo Mbak. Slide ke-44. Karena ilmiah barat pasti menghindarinya. Karena orang gaduh Mbak. Kan mereka nggak mau kalau kelihatan kalau nggak gaduh. Lanjut Mbak. Slide ke-45. Hal itu karena memang peradaban barat tidak mengenalnya. Jadi ya kenal gitu. Tapi cuma pura-pura nggak kenal gitu. Karena nggak ngerti. Masalahnya kan nggak tahu. Lanjut Mbak. Karena kalau setauku harusnya menyan itu go internasional nggak sih Mas? Maksudnya hampir di semua wilayah setauku tuh pada pakai, tapi dinamain dengan bahasanya masing-masing gitu loh. Cuman nggak ada yang bisa tahu caranya pakai kan Mas, cuman tahu caranya bakar doang Iya. ya kan? Ya. Jangan bakar sampai melupak di ruangan gitu doang sih. Iya. Banyak kan. Iya. Ya, lanjut Mbak. Slide ke-46. Dan peradaban barat tidak bisa membedakan konteks secara benar dan cuma astral. Padahal astral itu berarti nggak ngelihat apa-apa itu harusnya. Kalau ngelihat apa-apa itu berarti bukan astral. Karena apa? Kalau aku melihat sepeda itu bukan astral. Aku melihat karena kalau astral pasti paling tidak bisa tanya jawab, hanya merumong rohnya gitu aja. Dan itu sangat sangat rawan bahwa itu adalah halusinasi ataupun astral karena tidak bisa diverifikasi dan tidak bisa difoto. Just, gitu kan Mbak. Kalau bisa dijebret, nah itu berarti asli gitu. Lanjut Mbak. Slide ke-47, maka mereka mengartinya hanya astral. Dan kalau astral dijadikan patokan untuk mencari petilasan, ya orang mungkin pasti akan ketemu yang ini, yang hanya ada di tubuh, kalau seperti itu. Lanjut Mbak. Slide ke-48, dan astral menunjukkan dasar untuk bertemu leluhur. Ya, kalau bisa bertemu leluhur dengan cara astral, mestinya banyak orang yang kemudian ngerti baca huruf aksara nagari, Mbak. Itu kan patokan. Iya, Mas. Lanjut Mbak. Slide ke-49 harus diingat dulu, zaman Purwo juga ada cerita bahwa
Pandawa diminta membuka Wonomarto. Langsung lanjut aja Mbak. Slide ke-50, Wonomarto merupakan kerajaan yang disembunyikan dan harus dikembalikan menjadi terlihat. Dan nanti kan juga hampir mirip itu kan seharusnya dalam dongeng loh ya, bukan dalam astral. Lanjut Mbak. Slide ke-51, keratonnya setelah dibuka dan menjadi terlihat dinamakan Keraton Ngamarta. Yang tadinya nggak bisa dilihat sama sekali dan kemudian bisa terlihat, dan itu keraton yang indah banget, terus kemudian bisa kelihatan, itu kan butuh perjuangan ya, dan bukan butuh pengakuan. Nggak, kalau orang jangan lihat pasti ngakuin, tapi kalau belum lihat kan pasti nggak akan ngakuin, jadi mending jangan lihat gitu kan. Lanjut Mbak. Slide ke-52, keraton tersebut dibangun oleh Sang Hyang Bathara Indra. Ya, itu memang dipersiapkan oleh Thoro Indro dari lama. Tapi makanya ada 3 kayangan Ngejawantah yang sudah jelas-jelas ada dalam cerita pewayangan Jawa ya. Tapi kalau di suku lain nggak tahu. Kenapa memang nggak punya data ya dari itu. Lanjut Pak. Mas, kalau namanya aja Bathara Indra ya, harusnya kan nggak mungkin kehilangan satu hal pun dari indranya, ya kan Mas? Jadi nggak mungkin dia hanya cuman bertutur gitu loh. Apalagi takon. Jadi dia punya kepekaan yang tinggi, ya nggak mungkin tanya lah Mbak. Dia pasti ngerti segalanya. Iya. Nggak Oke. mungkin tanya. Nggak mungkin tanya dan minta diberitahu, itu nggak mungkin. Slide 53, dalam prosesnya sebelum terlihat memang seolah-olah itu halu. Karena memang ini ngapain ditunjukkan ke orang lain toh Mbak? Kalau bisa diri kenapa orang dia harus ngerti gitu kan? Masalahnya gitu kan. Benar. Slide ke-54, tapi setelah ketemu maka tidak akan ada yang menyatakan halu lagi. Masalahnya itu ketika tadinya mereka menyatakan bahwa itu halu, ya wis rasa melu gitu kan, seharusnya gitu loh ya, kalau fair begitu. Tapi kalau misalkan mereka mau ikut tapi tadinya ngomong itu halu, ya mending kita yang mending ditolak gitu, harus ditolak itu. Ayo Mbak. Slide ke-55, pasti ada aturan yang sama dalam membuka Wonomarto dengan Mojokerto. Karena sama-sama masih ada dasar dari tradisi lama, yaitu tradisi kawitan. Lanjut, Mbak. Slide ke-56, karena mereka dari tradisi yang sama, yaitu tradisi kawitan. Baru aja tak sebut, jadi lanjut aja, Mbak. Slide ke-57, jadi pola-pola penutupan agar tidak terlihat dan agar tidak dimengerti memang pasti menggunakan pola yang sama. Sehingga membukanya pun harus dengan menggunakan pola yang sama. Maka kalau memang benar-benar orang ngaku ngerti wayang, harusnya ngerti itu cara buka. Lanjut Mbak. Slide ke-58, namun ada kayangan Ngejawantah lain yang ada di tanah Jawa. Jadi ini semua kan tergantung dari seberapa pekannya kita dan seberapa seberapa nyata apa yang kita lihat gitu. Karena kalau dikatakan peka tapi ngomongnya astral, berarti orang bakal weruh kayak gitu. Lanjut Mbak. Slide ke-58, namun ada kayangan Ngejawantah udah ya? 59 ya? 59 ya. Karena dulu Kilurah Semar juga pernah membuat kayangan Ngejawantah. Makanya ada cerita Semar bangun kayangan. Tapi sayangnya kenapa kemudian ditutup cerita itu hanya sampai di situ gitu. Bukan kayangannya seperti apa dibahas terus, sebenarnya nggak ada. Lanjut Mbak. Slide ke-60, ada dalam lakon Semar bangun kayangan. Tapi lakon ini kemudian hanya menjadi suatu cerita yang ujung akhirnya hanya kayak Ngejawantahnya jadi gitu doang sih. Tapi tidak di mana lokasinya nggak disebut, terus bentuknya seperti apa, siapa yang menguasai,
terus yang tinggal di sana siapa dan sebagainya itu nggak ada. Ya, itu ya karena sudah 60 aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau percaya jangan percaya karena itu cuma dongeng. Iya, sangat jangan dipercaya. Lanjut, Mbak. Contekan Oke, Mbak. Oke, Mas. Oke, disclaimer tambahan aja. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah buat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset, atau penelitian atau ekspedisi tanpa hadiran Mas Agung Bimo Sejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Sejo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Sejo dan saya bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Umi. Oke, Mbak. Mbak. Yeah. Tapi memang kita pernah mengadakan ini apa namanya ritual. Enggak pernah. Ritual tanpa didampingi memang kita pernah ritual orang. Kita cuma dolan kok adanya dolan ini. Ya. Paling ini Mas, mungkin ini loh yang dimaksud ritual tuh, makan bersama. Ya. Iya. Betul. Piknik bareng. Ritual makan bersama. Oke, mau Ini kita saksikan kiriman disclaimer dari Tuban lagi. Oke, banyak Tuban. Ini hanya dongeng, jangan dipercaya. Kalau mau percaya, yo ojo percaya, ngeyel wae. Salamnya. Satu kata Gus Naim. I'm happy, sangat bahagia hari kita selamanya. Bye. I'm happy selamanya. Bye. Gitu. itu lagian ngapain sih? Jadi kenapa? Ngerti. Apa gitu ya kan harusnya. Kenapa? Ya. Oke, ini berikutnya dari Ngawi. Dipercaya yang wae percaya terus apa wae kena salam Ketonggo ya? Ketonggo bukan sih itu? Di jembatan Ketonggo. Nah, itu Meng nggak tahu, Mas. Iya, Mas. Kayaknya ya. Sungai Ketonggo itu kalau nggak salah ya. Ada jembatannya gitu nggih, Mas? Iya. Oke. Nah, Vicky sekarang oh ya, sebentar sebelum Mas lanjut, Mbak Vicky sebentar ada pertanyaan untuk Mas? Aku ada. Tapi aku bingung Mbak, 60 apa 90 aku mana sih? Oh ya, ya udah. Sebentar. Apa 60 apa 90? Ikut sebentar. Mas masih ada yang mau dibabar lagi, Mas? Dikit sih, Mbak. Dikit aja sih, Mbak. Monggo, Mas. Tentang ini loh, Mbak. Yang namanya anak kecil ya, yang masih pada usia senang bermain gitu. Kalau mainannya itu direbut orang, kecil dan nesu tangan tuh, Mbak. Iya, banget, Mas. Iya kan, apalagi kalau mainannya itu dirusak orang. Wah, pasti ngantem tenan itu, Mbak. Iya. Dan secara hierarki di di jalan cerita kita itu dari yang sang yang kawitan sampai ke kita itu kan urutannya justru malah tidak seperti dibayangkan orang. Kalau orang kan membayangkan makin ke sana makin tidak kecil. Kalau kita kan makin ke sana makin tidak besar, gitu kan. Bedanya itu toh, Mbak ya. Yeah. Makanya kan ketika dulu sang yang penting mengizinkan sang yang Bathara Antiga untuk mempunyai mainan di Arcapada, terus kemudian itu dirusak, maka
beliau tidak mungkin diam. Jadi kalau dikatakan bahwa beliau pergi sambil marah-marah, itu salah besar. Marah-marah iya, tapi bukan hanya dengan marah, pasti bertindak dulu baru marah dan pergi gitu loh. Karena kalau seperti anak di usia apa yang masih memakai wujud beliau saja, itu kan pasti begitu lah. Misalkan kalau misalkan mainannya direbut atau dibanting orang gitu. Kalau perlu orangnya dibanting itu yang banting gitu. Tuh. Jadi bagi dia itu yang penting nek dolanan itu tak rusak, ya gue ini tak rusak gitu kan. Gitu. Sehingga pada saat dia dapat mainan baru, moga-moga tidak ada yang berusaha merusak mainannya itu gitu loh. Karena kalau ada yang berusaha merusak mainan lewat depan-depan ini sama beliau, nenek kalau bisa ngeliat nggak apa-apa, kalau enggak itu loh masalahnya kan. Makanya kenapa beliau mulai pergi, karena supaya Kelurahan Rayopindo mempersiapkan itu dulu, supaya karena dia wataknya kan gitu, wataknya yang dia gunakan kan masih menggunakan pola seperti itu, Mbak. Sekarang kalau misalkan anak di usia yang di wujudnya beliau itu misalkan diberikan mainan apa ya, mobil-mobilan atau kereta apian gitu, terus tiba-tiba dibanting orang, lah itu bisa geger beneran gitu kan. Karena apalagi mainan itu ditunggu-tunggu banget sama dia dan dia sangat senang dengan itu gitu. Bener Mas. Maka, karena harusnya kan anak umur itu ya di wujudan Sang Hyang Bathara Antiga itu tuh kalau misal punya mainan kemanapun dibawa Mas, tidur aja dikeloni loh Mas, mainan tuh mau kotor kayak gimana pun juga tetap dibawa. Ya. Apalagi kalau itu sesuatu yang sangat-sangat dia senengin gitu. Ya saya kan nggak sah yang wujudnya Sang Hyang Bathara Antiga deh. Yang wujudmu atau Mbak. Ya, misalkan tepmu tak colong gitu, maksud tau Mbak. Ramu terus Mas, teror terus parahin main. Nah iya. Jadi di sini kan cuman hanya pengen bercerita kecil bahwa beliau udah mau pulang, jadi kayak gelo gitu aja kan, jangan dibikin kecewa, karena kalau dibikin kecewa nanti tidak timbul masalah seperti ini baru gitu loh. Seperti ini baru, karena beliau bagaimanapun juga masih ada logika di situ ya, yang harus kita karena bagaimanapun juga beliau sudah menunggu cukup lama untuk mendapatkan mainan baru, dan ketika mainan baru ini diberikan oleh Sang Hyang Wening, maka kemudian ya pasti akan didatangi lagi gitu. Tuh. Yang masalahnya kan di sini kadang-kadang orang nggak match, dipikir dia itu dulu pergi ngamuk-ngamuk terus mau ngantemin orang begitu balik. Masalahnya apa? Ngantemin orang itu ngapain Mbak, kalau misalkan orang itu tidak merugikan dia gitu loh. Iya kan? Tapi kalau merugikan dia ya baru dia bertindak. Kalau tidak ya ngapain tuh dia bertindak? Ya seperti Mbak Vicky itu kan ketika dibiarin gitu kan cuma notok lambi, ngelepitin baju. Coba kalau Pepe tak dicolong, itu langsung nyap gitu Mbak. Bukan itu itu. Di colong tuh pasti aku marah besar sih Mas. Orang baret aja ya, misalnya kayak luka dikit aja barangku kalau baru gitu, wah aku udah benci banget sama orangnya Mas aku. Ya iya. Ini kan tapi kan ini cuma dongeng gitu loh. Jadi bukan karena aku pengen memaksa orang begitu, enggak, atau napa-napa enggak gitu. Soalnya sosok beliau itu adalah sosok yang seperti itu gitu kan. Nah, sekadung gelo, jangan ditanya gitu loh. Kalau sekadung kecewa gitu. Dan tindakan yang dilakukan kepada si Sirah ini menunjukkan bahwa dia seperti itu gitu loh Mbak. Kalau sudah terlanjur
sedang pada mainan tertentu dan mainan itu dirusak, ya ngamuk tenan gitu. Itu Mbak ya. Jadi artinya kan kalau ini nanti memang benar cuma dongeng gitu. Yang benar cuma dongeng sih, kalau beneran kan nggak ada dongeng gitu loh. Bahwa apa yang ini membuat beliau kecewa ya kalau kemudian nantinya terkena suatu masalah, itu bukan kita yang berbuat gitu loh Mbak. Dan kita yang berbuat. Gak sah gitu deh. Kalau Mbak Vicky ya, seumurmu aja Mbak. Itu kan jelas kalau secara wujud sudah tidak diukuran Bendoro Antigo lagi ya. Itu Tapi kalau muda aku masih muda aku Mas. Jangan katakan aku tua. aku nggak ngomong kamu tua Mbak. Itu tidak seumuran Bendoro Antigo gitu loh. Ya, kakaknya lah ya. Ya. Ya yang nggak usah inilah Mbak. Kalau misalkan ada misalkan aku tiba-tiba ngincer ini Mbak, tabmu yang baru itu, ngincer aja gitu. Pokoknya Lenoside tak saut gitu. Kamu mesti langsung bisa tuh. Ya, iya. Baru ngincer loh. Baru Baru ngincer ngincer. untuk ini apa Milorosid apa untuknya nih untuk nyolong tabmu gitu. Itu aja sudah pasti sudah bertindak tapi Mbak. Iya. Udah sangat preventif, Mas. Minimal aku jaga jarak, maksimalnya nggak berteman dan menghilang. Menghilang itu masih penting, tapi kalau menghilangkan itu yang sebenarnya yang mungkin itu cukup gitu Mbak. Jadi Oke, Mas. semoga tidak dimengerti dan tidak dipahami, karena ya emang dongeng itu jangan dipahami gitu loh. Oke. Jadi ini aneh kalau ada yang sampai 163 orang lihat tuh ngapain gitu. Kan dongeng. Nah, bagus turun. Belum kan muda 165 malah. Orang beneran dongeng. Kok disimak terus nih Mas? Oke. Oke Mas. Monggo Mbak Vicky. Lanjut ke slide aja ya. Ke pertanyaan aja ya. Oke. Oke, aku ada 50 pertanyaan yang dibagi 10. Oke. Jadi 5. Semoga matematika aku masih jalan. Oke. Yang pertama ini Mas. Ini pertanyaan semuanya diawali dengan kata apakah. Dan trending topiknya masih Dias, jadi akan Dias gitu. Oke, yang pertama, apakah Mbak, Dias itu sorry tidak Mbak, sebelumnya Om ngingetin waktunya tinggal 25 apa 30 menit lagi ya Mbak? Ya, oke. Monggo Mbak. Aku akan membacakan pertanyaan. Oke, yang pertama, apakah Dias itu tidak sakti sehingga bisa kepolo sampai jadi sirah? Ya, kalau dikatakan nggak sakti itu kan karena dia sendiri yang ini toh sempat sampai menamakan dirinya Jati Pergi gitu kan Mbak, ya. Di daerah Tubaran Pak itu dijelaskan Jati Pergi ya pergi beneran, jadi ya orang sakti beneran pergi berarti ya. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya, apakah dia tidak tahu kalau apa yang akan dia lakukan justru akan memperlemah negara? Seharusnya dia tahu Mbak. Makanya kalau tidak tahu itu kan ya tidak mungkin ya. Tapi kan karena dia punya ambisi loh Mbak, jadi seharusnya dia tahu. Tapi kan pokoknya yang penting dia gitu loh masalahnya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya masih dengan kata apakah? Apakah Dias belum tahu jagat langgeng sehingga Dias memilih jadi, aduh, ini kata-katanya ini nih, Jati Pergi.
Hmm. Sebenarnya tahu Mbak, tapi karena kalau mengikuti kondisi yang ada, dia tidak akan ada kesempatan untuk jadi Mahaprabhu. Maka dia kemudian ya lebih baik eh, pergi beneran, gitu kan? Pergi beneran atau pergi ke pohon jati, Mbak. Hmm. Pergi 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 nanam pohon jati. Ya, pergi berkebun pohon. Oke. Terus Mas, apakah sebegitu pinternya nyilang sungai sehingga berhasil membujuk si Dias? Karena dia bagaimanapun juga pada tataran dewi, Mbak. Sehingga dia ngerti kelemahan orang dan kalau ini bicara bisa memperkirakan jawabannya apa gitu. Sehingga dia bisa menjebak dengan cara seperti itu. Oke. Terus Mas, apakah setelah Dias kepala menjadi sirah? Jadi gini pembacaannya. Apakah setelah Dias kepala menjadi sirah ada tanggung jawab dari nyilang sungai? Ada Mbak, adanya tanggung menjawab Mbak, atau menjawab tanggung. Oh, berarti nyilang sungai juga punya ajian join Mas? Iya, kan cuman dia lebih unggulnya karena melebihi beberapa huruf gitu Mbak. Kan tanggung jawab dengan tanggung menjawab kan melebihi 3 huruf Mbak, menjawab. Atau terus dibalik sama dia menjawab tanggung gitu kan. Oke, aku pertanyaan udah gitu Mas, karena malam ini kita live-nya 2 jam. Ya. Oke. Udah Mbak? Masih ada lagi? Ya. Udah. Pertanyaan aku udah Mbak. Oke. Kalau gitu lanjut ke slide dulu ya Mbak. Terus boleh fast speed. Karena waktunya udah sekarang kurang dari 30. Oke. Kita ke slide 61. Kalau di Lurah Semar dikatakan halu, maka kayangan yang dibangun Semar tidak akan bisa terlacak. Walaupun saat ini tidak terlacak, tapi paling tidak kalau orang jeli beneran akan bisa melacak. Lanjut, Mbak. Slide ke-62, maka dasar pertama adalah menemukan siapa dan di mana Ki Lurah Semar tersebut. Ya, tapi bukan mencari yang cuma ngaku-ngaku ya, Mbak. Kalau cuma ngaku-ngaku itu Ki Lurah Semar ya rano gunane. Lanjut, Mbak. Slide ke-63, dan menelusuri apakah beliau itu menggunakan nama yang sama di setiap zaman atau berubah nama. Kalau memang menelusurinya benar, maka mesti ngerti beliau pakai nama apa saja dan pada saat zamannya yang menelusuri itu pakai nama siapa. Lanjut, Mbak. Slide ke-64, sehingga jika sudah berubah nama dan dicari dengan nama Semar, maka nggak akan ketemu. Ya iya, karena kan seperti ada nih orang di Jogja tadinya pakai nama F nih, di Jakarta pakai nama A gitu. Ya, itu kalau di Jakarta cari pakai nama A, orang ketemu dong. Kalau itu tangga ini yang namanya F ini di mana yang alamatnya nggak ada di sini gitu kan. Karena di sini adanya A gitu kan. Bener, pernah lagi Mas. Gimana? Emang pernah dan sering kayak gitu. Miskom. Ya, iya. Itu cuma aku aja gitu ya. Nah iya Pak beliau, apalagi beliau kan Mbak. Kamu aja punya tempat pengen dari nama, masa beliau nggak boleh sih Mbak? Iya boleh lah. Apalagi bukan hanya pindah tempat, tidak ganti zaman juga ya. Iya. Orang sekarang orang aja perkembangan zaman itu tadinya sepeda terus pengennya ganti sepeda motor terus pengen ganti mobil terus pengen ganti helikopter pengen ganti private jet gitu kan. Masa becak terus gitu Mbak.
Masa orang nggak move on ya kan? Ayo. Oke, slide ke 65. Dan ketidaktahuan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan kilurah semar tidak ada. Jadi kalau untuk menyatakan beliau ada dan tidak itu bukan berdasarkan karena itu. Karena kalau dia merasa tahu itu memang ya tidak akan menemukan apa-apa. Karena memang beliau tidak akan menunjukkan diri ke semua orang gitu kan. Lanjut, Mbak. Slide ke 66, maka hanya yang benar-benar pernah ketemu yang bisa menunjukkan siapa beliau. Nah, seperti aku nggak pernah ketemu sama ini apa namanya pangeran kurang mobil, Mbak. Terus aku menceritakan dia ya pasti cerita kurang lengkap, Mbak. Iya, pasti Mas. Oke, slide ke 67 juga tata cara ketemu dan logat bahasanya. Itu yang paling penting. Kalau logatnya aja nggak ngerti ya berarti emang nggak pernah ketemu dari. Ayo, Mbak. Slide ke 68 juga kebiasaan beliau. Ya, beliau tinggal senengnya apa dan kodenya apa sih kalau datang nggak istilahnya kalau aku bisa ngobrol dengan Mbak Oming karena aku ngerti nomor teleponin Mbak Oming gitu kan, Mbak. Ya, Dan itu pun di jam ketika HP-nya lagi dipegang gitu loh. nah, Kalau HP-nya lagi dibuang, dan dulu Mas. iya. Kalau HP lagi dibuang karena biasanya kok ganti anyar gitu. Gitu. Iya, Kok dibuang Mbak lah subuh kok gitu. Lanjut, Mbak. slide ke 69, kalau hanya mengaku maka akan ada cerita yang tidak pasti. Ya sebab kalau cuman ngaku rumangsa bisa tuh ora bakal ono kabare sing jelas gitu karena ya karena emang ora kenal tenan gitu kan. Lanjut, Mbak. Slide ke 70, kalau bercerita dasarnya cuma kebaikan bukan pada kenyataan ajaran. Atau cuman kata-kata indah. Jadi ya akhirnya larinya cuma ke kata-kata indah terus akhirnya ora sekti gitu kan. Lanjut, Mbak. Ya. Slide ke 71, bahkan bisa saja ketukar kilurah Togok dikira kilurah Semak. Bahkan itu pun pada saat ketukar merong aja belum mungkin, Mbak. Ayo, Mbak. Slide ke 72, tapi juga kadang malah kilurah Sorowito dikira kilurah Semak. Nah, mending kalau itu, Mbak. Kalau mungkin sing liyane malah dikira gitu ya, gimana? Ayo, Mbak. Iya ya. Slide ke 73, karena mereka adalah sosok yang berbeda. Ya sangat lain. Itu wajahnya juga sama kok. Ayo, Mbak. 74, bahkan kilurah Petro dan Kinologareng juga akan dianggap cerita. Tapi itu ada, menurut aku malah bagus, Mbak. Karena berarti yang kenal biar kita aja gitu kan. Iya. Kenapa Ayo, harus Mbak. sharing ya kan kalau bisa dikekep sendiri. Oke. Slide ke 75, dan tidak tahu di zaman yang berbeda beliau berubah nama menjadi siapa. Makanya kalau nggak ngerti pasti namanya itu terus, Mbak. Karena nggak akan pernah ganti. Lanjut, Mbak. Slide ke 76, selain itu juga tidak akan paham logat bicara dari beliau dan kebiasaan. Atau sajane ra ngasih logatnya tapi pura-pura nirokke logat sesuatu gitu kan. Maksudnya bukan seperti itu. Lanjut, Mbak. Masalahnya tuh kadang orang suka cosplay gitu, Mas. Cosplay sok tahu logatnya. Oke, slide ke 77, selain memahami leluhur yang ada dalam wayang juga masalah pusaka. Itu yang paling kelihatan sih bahwa dia ngerti pusaka apa enggak. Kalau ngerti itu benar, ini ngerti apa enggak gitu. Nah, kalau ada yang ngerti, aku diajari karena aku nggak ngerti. Ayo, Mbak. Slide ke 78, karena pusaka itu bisa ditanya. Paling tidak
ceritanya dulu yang pakai siapa, kerajaannya di mana, rumahnya di mana, gedung pusakanya di mana, dan sebagainya gitu. Ayo, Mbak. Selain ke-79, sehingga dalam mencari peradaban pusaka juga bisa ditanya, dulu dipakai siapa, lalu di mana zaman dulunya, serta nama kerajaan apa, dan di mana pusat kerajaannya berada. Bahkan kalau perlu bisa dimintain tolong bagaimana inskripsi tulisan, Mbak. Karena dulu kan dia pernah diajari wali sama yang punya. Ayo, Mbak. Slide ke-80. Jadi yang rusak harus bisa mencari keraton berdasarkan cerita dari si pusaka. Tapi kalau tidak bisa kontak dengan pusaka terus seolah-olah kalau Pudyum terus ngomong bahwa pusaka ini mengarahkan ke tempat yang lain, jadi itu memang beneran begitu atau jadi raisa kontak gitu kan? Ayo, Mbak. Selain 81, maka kalau tidak bisa bertanya ke pusaka, berarti cuman rumongso bisa. Nah, contohnya gue, rumongso bisa doang. Ayo, Mbak. Slide ke-82, dan dasar bisa itu juga boleh berdasarkan dia tua atau tidak. Jadi bukan berdasarkan umur ya, ini sebenarnya dasarnya bukan itu. Ayo, Mbak. Slide ke-83, tapi dia beneran tahu apa tidak. Karena kalau hanya cuma ngaku bisa, ya dia pasti hanya bisa menunjukkan hal-hal yang nggak akan bisa dijangkau. Ayo, Mbak. 84, dan jangan berasumsi bangunannya ditimbun sampai 100 km di bawah tanah. Karena tujuannya supaya orang tidak bisa membuktikan omongan dia. Ayo, Mbak. Slide ke-85, karena leluhur kalau menimbun bangunan paling tidak akan lebih dari 200 meter, dan malah ada yang cuma 30 meter. Rata-rata sih 30 meteran. Jadi tidak sampai segitu. Ayo, Mbak. Slide ke-86, jadi kalau mengatakan keratonnya ada di kedalaman yang tidak masuk akal, maka itu hanya karena tidak tahu dan tidak mau diketahui kalau sebenarnya tidak tahu. Tapi dia lupa, Mbak, bahwa zaman sekarang itu ada peralatan geologi gitu loh, Mbak. Dan peralatan geologi ini bisa loh dipakai untuk ngecek kalau dia ngomong di berapa itu. Tapi kalau 100 km itu ya kadoan gitu loh. Karena itu ngerutinya pakai apa coba kalau 100 km. Lanjut, Mbak. Ini di bumi. Slide ke-87 juga tidak akan mengatakan pernah terjadi perang nuklir tanpa menunjukkan jejak radiasi dari radioaktif yang digunakan. Kan banyak tuh yang berteori seperti itu, tapi buktinya itu loh yang paling utama. Lanjut, Mbak. Slide ke-88, karena akan sangat gampang mengatakan dulu pernah perang besar, karena akan jalannya zaman. Tapi apakah harus seperti itu ya? Apakah harus ada perang besar dan tidak, itu kan belum tentu juga seperti itu. Tapi yang namanya meramal itu bukan meramal sesuatu hal yang pasti terjadi. Maksudnya gini, bahwa besok pasti akan ada pagi hari, atau besok pasti ada sore hari, atau besok Mbak Vicky pasti makan gitu, atau besok suatu ketika pasti Mbak Vicky setrika gitu. Ya nggak mungkin kayak gitu. Itu kan memang sesuatu hal yang pasti dilakukan toh. Itu bukan meramal seperti itu. Kalau meramal itu ya bukan seperti itu, tapi ada besok kira-kira akan terjadi sesuatu ini gitu kan. Tapi itu bukan sesuatu hal yang pasti yang rutin terjadi gitu loh. Lanjut, Mbak. Oke, sehingga kuncinya zaman akan tidak terbaca kalau seperti itu dasar logikanya. Karena kalau dasar yang seperti itu justru pengennya kan supaya tidak terbukti loh, Mbak. Jadi karena rumongso bisa tadi. Ayo, Mbak. Slide ke-90, dari peradaban masa lalu yang sangat damai juga tidak akan mau dikatakan pernah perang antar mereka sendiri. Ya memang mereka nggak pernah ribut, makanya aneh kalau dikatakan pernah perang dengan alasan macam-macam, ditabuk bener apa mereka ada. Ayo, Mbak. Udah 90 ya? Udah 90, aku disclaimer dulu.
semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya karena ini cuma dongeng. Jadi jangan pernah dipercaya. Ayo Mbak, contekan udah Oke, kuat. tambahan disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perburuan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimostejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kodar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimostejo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimostejo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak. Oke Mbak, kita saksikan lagi video disclaimer dari Banyuwangi. Request ini Mas, request Mas. Itu mereka effort banget Mas, itu hujan-hujan. Oh iya. Hujan-hujan itu tuh. Satu lagi Mbak, Mas. Oke. Oh iya Mbak. Suaranya kantongin Mbak. Lagi hujan-hujanan. Gak percaya, gak apa-apa. Kalau percaya, ya. Oke. Dicobain, oke. Salamnya, dari Banyuwangi. Bersihkan. Nggak mau pakai jas hujan nih Mbak. Iya. Aku bayangin ini Mbak, bayangin gimana mereka tag videonya itu pasti berulang kali. Terus pasti pakai acara yang ulangi terus ribut apa lagi itu pasti behind the scene-nya tuh lucu Mbak. Mbak Vicky, Halo Mbak. itu tadi ngelihat nggak Mbak Etika kan pakai jas hujan ya? Udah bagus ya, kenapa dicopot ya? Udah bagus Mbak. Gini gitu ya. Lihat nih. Tuh kan. Satunya yang pakai jas hujan dibuka loh. Tadi kan Kayaknya gitu, Mbak. Apa itu ke bawah kayak masih ke bawah sehari-hari loh Mbak. Iya, benar. Soalnya dia ini Mbak nggak suka kehujanan, makanya hujan terus. Iya, takut masuk angin kan Mbak ya? Bener. Masuk air Mbak. Masuk air. Ya wes. Masuk air ya, betul. masuk air. Oke. Oke. Mas, Mbak, ada yang mau disampaikan lagi nih Mas? Mbak? Enggak sih Mbak. Mas aku Ngantuk Mbak. Nggak ada pertanyaan. Oh, oke, capek Mbak. Ngantuk Mbak. Nggih. Omi ngebut kalau gitu Mas. Kalau Mbak Vicky udah nggak ada pertanyaan lagi untuk Mas? enggak Mbak, aku enggak. Oke, sini Mbak Ju. Mbak, Oming sama Mbak Ju mau pakai kecepatan berapa Mbak? Kecepatan suara apa kecepatan cahaya? Kayaknya kecepatan apa ya? Kecepatan membaca. Perpaduan cahaya dan suara, Mbak. Boleh. Monggo. Oke Mas, Oming dulu ya. Iya. Niku kan kalau dari tataran Sangyang niku Mas, pada tataran apa saja yang punya hak untuk menghukum niku Mas? Dari Sangyang Wening ke bawah Mbak. Ya sampai Sangyang bisa ngukum. Tapi kalau tegel, banyak kan nggak tegel kan Mbak mereka itu. Tapi kalau para perwujudannya Sangyang Betara Antigon itu, apakah kan tadi sih Mas sempat cerita nggih tentang yang soal anak kecil nih loh. Nah, perwujudan yang Sangyang Betara Antigon itu apakah bisa dikatakan kemeratu-ratu gitu Mas? Nah iya toh Mbak, apa-apa jadi punya dia kan. Seumur itu kalau misalkan Mbak ini masuk di TK itu ditanya ini punya siapa, satu kelas ngomong saya gitu kan Mbak.
Oke. Siapa yang punya ini? Saya, gitu kan. Terus kalau posisi itu berarti gimana, Mas? Maksudnya, Ya semuanya kita kan pernah ngalamin itu toh. Ya Mbak Vicky. Ya. Berarti pada posisi Sang Hyang Bathara Antigo itu apa ada ceritanya kalau beliau ini mengalah kinten, Mas? Juga mungkin Mbak belum bisa mengalah kan di tataran itu. Makanya kalau berhadapan dengan beliau itu pasti bonyok gitu. Banyak bonyoknya gitu kan. Berarti kalau pada posisi Sang Hyang Bathara Antigo itu apa semua yang beliau anggap salah itu akan beliau layani atau hanya beliau tinggalkan begitu saja, Mas? Pasti dilayani, Mbak. Keren. Oke. Terus ukurannya apa nih, Mas, yang dilakukan oleh Sang Hyang Bathara Antigo sehingga kalau seseorang itu memang harus dihukum, benar? Kalau ukurnya nih, apa yang jadi mainan beliau, Mbak? Gimana? Ya terus apa yang jadi mainannya beliau? Ya nggak sah ukuran Bathara Antigo lah, Mbak. Ukuran kita aja gitu, seperti Mbak gitu. Terus kalau misalkan ini sepeda motornya dicoret-coret orang aja nesu kan, Mbak? Okay. Itu cuma dicoret. Berarti aja marah, Mbak. Apalagi kalau sampai dirusak, Mbak. Berarti kalau tapi kan beliau niki Sang Hyang Bathara Antigo niki kan tidak punya keturunan, Mas. Apakah beliau bisa lebih apakah beliau niki bisa lebih tego dengan tataran yang di bawahnya gitu, Mas? Kalau dia tidak punya anak putu itu pasti lebih tegelan, Mbak, daripada yang punya. Karena kalau yang punya itu pasti karena ya ngomong dan sebagainya itu jadinya nggak tegel kan. Itu, Mbak. Makanya kan ada kata-kata segala-galanya sardu ora bakal mangsa gogore dhewe gitu. Atau segala-galanya harimau tidak akan pernah makan anaknya sendiri. Anaknya atau Mbak. Kalau ini kan memang dudu anaknya gitu kan demi beliau. Jadi lebih taktis gitu ya, Mas ya, lebih taktis gitu aja. Ya. Kamu rusak ya tak kemplang gitu kan, gitu. Kamu rusak ya tak bak gitu. Gitu, mesti gitu kalau beliau. Udah. Oming sih sudah, Mas. Baju ada yang mau? Iya, ini mau lanjutin. Ya, sebelum saya ngelanjutin ini, selamat malam semuanya. Saya tadi tiba-tiba nongol. Udah biasa. Tiba-tiba mak berdunduk saya. Melanjutkan pertanyaan Oming, Mas. Bagaimana caranya menghindari kemarahan Sang Hyang Bathara Antigo ini, Mas? Jangan berusaha ini, Mbak. Ngincer apalagi ngerusak sesuatu yang lagi sedang-sedangnya dia bawa gitu loh. Kalau mainannya beliau nggak akan bisa balas kan, Mbak, tapi beliaunya itu masalahnya. Terus kalau misalnya udah terlanjur marah nih, bikin marah beliau gitu, bagaimana, Mas, cara meminta maafnya, Mas? Jangel, Mbak. Mungkin jadi sirah dulu baru minta maaf, Mbak. Itu bisa begitu, Mbak. Susah kalau beliau tuh orang bakal lali, masalahnya nggak punya lupa itu loh. Jadi repotnya di situ. Nggak ketempatan lupa masalahnya. Jadi ada yang nanya, Mas, apa bentuk mainannya, Mas? Bentuk mainannya ya ini, ya tergantung sesuatu yang dia suka. Dan kan per zaman mungkin berbeda, Mbak. Ya seperti apa namanya, dulu waktu kecil aku suka ini main mobil-mobilan, kereta apian gitu. Kalau itu diinjek orang mesti ngamuk tenan, tak taboi betul itu orang yang ini. Terus makin gede aku suka berubah waktu ya, Bu. Yang mainanku berubah lagi loh, Mbak. Makin lama begitu kan. Dan makin
makin ini kan mainannya makin makin lebih nyata, lebih real, lebih hidup gitu kan. Jadi tiap zaman berbeda nih Kung ya Mas Ya. kayak yang Kalau Ya, zaman dulu tanyakan apa ya tergantung beliau pas seneng apa gitu kan Mbak. Bukan apa namanya, jangan nanya ke kita. Kalau nanya ke kita nggak tahu, kita bukan beliau. Kalau nanya aku lah, itu baru ngerti mungkin mainanku senangnya apa gitu kan. Nah, aku ini apa namanya, senangnya nonton TV gitu Iya. kan. Mas. terus saya lanjutin Mas. Kalau yang pernah ketitisan Sang Hyang Bathara Antigon itu siapa saja Mas? Banyak Mbak, karena aku lupa urut-urutannya ya, karena sangat banyak sih. Tapi kebanyakan dari mereka itu nggak akan jauh dari raja biasanya. Dan biasanya tipe yang nggak punya keturunan. Biasanya setelah itu wadat gitu loh. Ini gitu. Bisa dilihat di urutan cerita banyak sih. Cuman kalau diceritakan di sini kan kayak nggak etis ya. Nggak ini. Tapi beliau juga pernah Mas dalam satu zaman itu yang ketitisan itu beberapa orang gitu Mas. Dalam satu zaman yang sama enggak. gitu maksudnya. Kalau Enggak, satu zaman ini, kalau ini ya ketika satu keadaan ya pasti cuma satu ya Mbak. Nah, kalau sudah ganti zaman ya orang lain lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan ketika si ini masih izin terbitnya masih belum dicabut ya masih pakai ini terus gitu. Jadi tidak ada dualisme gelombang gitu. Itu apa kalau dualisme gelombang dan materi itu hukumnya apa ya? Di fisika ada itu mekanika kuantum deh. Mekanika kuantum ya. Berarti kalau yang kalau ketitisan tuh seperti itu lain kalau misalnya ya kayak misalnya Ki Lurah Semar dengan Mahaprabu Brawijaya ke-8 gitu kan di zaman yang sama itu beda nggak seperti itu ya Mas? Iya. Yang jelas ya ke satu orang itu aja gitu kan Mbak. Kecuali kalau orang ini izin terbit udah ini berarti cari wadah yang lain gitu. Tapi pasti juga nggak akan jauh-jauh dari ini anak putune ya. Bukan apa namanya tirah apa ya pakai nganggo kerah itu. Nggak asal kan gitu nggih Mas, nggak asal terus nggih. Sampun kayaknya. Sampun. Nggih. Oke Mas. Matur nuwun Mas. Seiring dengan selesainya Mbak Vicky melipat bajunya, kita juga selesai untuk pertanyaannya. Monggo Mbak Vicky dilanjut. Matur nuwun Mas untuk penjelasan Mas. Enggak, Mbak. Iya, pertanyaannya memang sepanjang aku melipat baju. Anda sangat benar sekali. Oke. Oh, Mbak Jo, berarti tadi itu kecepatan lipatan baju, Mbak. Bukan lipatan cahaya, bukan cahaya sama suara. Kecepatan lipatan baju. Ya, ternyata itu kecepatannya ya. Oke, makasih Mbak. Kita lanjut ke slide. Ya. Kok Oming ikutan dada sih? Gorong. Ya, monggo Mbak lanjut Mbak. Oke. Slide ke-91, tapi yang harus diingat arti cuma dongeng. Itu yang harus dipahami, itu benar-benar dipahami. Dongeng itu jangan pernah dipikirin dan jangan pernah dicari kemana alurnya. Lanjut Mbak. Slide ke-92, jadi juga salah kalau semua didasarkan atas ceritanya ARC. Nah ya, itu yang bingung aku sih kalau seperti itu. Bawang cuma dongeng kok dicari alur dan urutannya benang merahnya gitu. Padahal kita nggak pernah punya benang merah Mbak ya. Punyanya benang hitam sama benang putih. Iya. Ngeronce benang hitam. Oke, slide ke-93 karena dongeng bukan untuk dipercaya. Nah itu yang harus dipertimbangkan. Lanjut Mbak. Slide ke-94, zaman kerajaan Hanapura yang beribu kota di Bogor, Sri Asih Jayabaya pernah memerintahkan penutupan keraton Dahana. Lanjut dulu aja Mbak. 95,
setidaknya itu ada di dalam serat babat Kediri. Lanjut dulu aja, Mbak. 96 dan bukan di negara Kertagama atau Pararaton yang sangat meragukan keberadaan kedua serat tersebut. Yang meragukan aku ya. Kalau aku sangat nggak percaya tentang keberadaan negara Kertagama sama Pararaton yang asli. Karena kalau asli nggak mungkin pakai huruf Hanacaraka. Lanjut, Mbak. 97 penutupan dilakukan oleh Ki Lurah Doho dan Ki Lurah Doko beserta putri bungsunya. Makanya ada daerah namanya ya pasir aja, tapi bukan pasir badai untungnya, Mbak. Untungnya bukan pasir badai gitu loh. Ayo, Mbak. 98 diceritakan Gunung Kelut kehilangan sepertiga puncaknya untuk menutupi peradaban Dahanapura. Nah, berarti kan harusnya yang kelihatan sepertiga puncaknya hilang itu gunung apa gitu kan. Lanjut, Mbak. 99, maka pencarian keraton Dahanapura harus berdasarkan atas gunung yang kehilangan sepertiga tingginya, juga apa saja yang diceritakan di dalam babat Kediri. Karena kalau yang di Jawa Timur kayaknya nggak sepertiga tinggi deh. Tapi kalau ini gunung yang itu, yang di situ tuh sepertiga tingginya beneran diukur. Kalau diproyeksikan segambar itu beneran akan tepat sepertiga tinggi. Ayo, Mbak. 100, meskipun babat Kediri ditulis berdasarkan pernyataan Ki Sodong dan yang kerawuhan Ki Lurah Doho. Makanya harusnya ada nama desanya itu. Karena sebagai orang terkenal pasti akan kadang-kadang dikenang menjadi nama desa kan. Ayo, Mbak. Ke 101, jadi bukan berdasarkan cerita barat, meskipun serat tersebut juga belum tentu benar. Tapi kalau misalkan melihat satu cerita itu kan bukan hanya masalah ini ya, alur ceritanya, tapi plotting tempatnya itu loh, yang diceritakan di situ apakah tepat gitu. Kalau nama-nama tempat disebut itu ada semua dan kemudian ada beberapa tempat yang mencurigakan, itu layak untuk dicurigai bahwa itu tempat pernah dipakai beliau beneran gitu. Lanjut, Mbak. 102, karena yang paling pas memang berdasarkan cerita dari leluhur. Ya, karena itu yang paling gampang didengerin kan, dan tidak butuh literatur. Lanjut, Mbak. Iya. 103, maka yang bisa kontak dengan leluhur pasti akan tahu sejarah yang sebenarnya. Jadi bukan berdasarkan literatur ya, tapi berdasarkan pemberitahuan. Dan itu pasti ada buktinya. Ini bukan ngomong tapi terus urainya dibukrake gitu. Lanjut, Mbak. 104, tapi semua harus bisa membedakan antara yang bisa dan yang beneran bisa. Karena kalau yang rumongso bisa itu pasti akan berusaha mengelak kalau ditanya masalah bukti ya, dan pasti akan mengarahkan ke hal-hal yang sifatnya malah nanti ke arah ritual yang harusnya itu enggak gitu loh. Ayo, Mbak. Slide terakhir 105, jatine pangerten menika mboten mung rumangsa bisa, ananging angsal kawruhing jagat kang tuhu saking jatining kawitan sedaya arsa pun wiyak mawi samirana kang ambuka kamulyan tribuana jati. Sudah. Nah, ini berarti sudah saatnya Mbak Oming manggil Pak Arso. Tadi Mbak Vicky sudah manggil Pak Arso juga. Jadi sekarang gantian Mbak Oming giliran nih. Oke. Berarti terakhir Oming langsung tutup nggak, Mas? Okay. Mbak, ada yang perlu disampaikan lagi? Udah ngantuk, Mbak. Oke. Oming tutup IG live kita malam ini. Kang Arso purnaneng IG live kita dinten menika. Matur gungsi panuwun dening Kitunggul Jati Jaya Amung Rogo utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun asta medhar sedaya puspitorum kang ngambar gandanipun tansah andamel hayuning pangeksi teng semipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala suba kagem rasa suka raharja kertor tentreming jagat raya. Ingat ya menyaner, ini semua cuma dongeng, sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya. Jadi jangan terlalu serius mantengin ARC ya.
Saya dengan Oming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jo Kresna. Jangan diingat tiap Rabu malam, lupakan waktu tayangnya. Jangan ditungguin juga flyernya. Terima kasih semuanya, selamat malam dan salam menyan. Salam